Haleluya. Shalom semua, puji Tuhan. Ayo dong yang bergabung, saya mengajak kita memberi salam di kolom komen. Shalom, selamat pagi, selalu semangat. Katakan kata-kata motivasi, kata-kata firman Tuhan di kolom komen. Yuk saling menyapa yuk, ayo. Haleluya. Terima kasih buat yang sudah melakukan. Dan tentunya saya mengajak setiap jemaat Tuhan juga, mari jangan lupa kalau engkau diberkati lewat program ini, engkau jangan lupa like, tombol jempol. Dan yang belum subscribe juga ayo subscribe, supaya pelayanan ini boleh semakin menjangkau banyak orang dan memberkati kerajaan Allah lewat kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin. Untuk itu mari saya mengajak semua umat Tuhan, kita buka kedua tangan kita seperti ini. Wow, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Gak henti-hentinya kami berterima kasih. Oh, mari utarakan setiap isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Mungkin engkau ingin berkeluh kesah, gak apa-apa, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Apa yang kau rasakan di dalam hatimu, keluarkan itu semua kepada Tuhan. Memang Dia Tuhan yang Maha Tahu memang. Tetapi ketika kita mengeluarkan itu semua, saya percaya itu akan menjadi alat di mana kita akan mengalami kemenangan, alat untuk kita mengalami pemulihan. Karena di saat kita mengeluarkan itu semua kepada Tuhan, kita sedang menghancurkan strategi-strategi iblis. Haleluya. Untuk itu keluarkan setiap perasaan yang kau rasakan. Mungkin kau berkata, Tuhan ini kok gak adil ya Tuhan. Kenapa Tuhan ini kok seperti ini? Kenapa engkau biarkan ini terjadi? Keluarkan aja sama Tuhan, gak apa-apa. Walaupun sesungguhnya ada maksud Tuhan yang lebih baik loh. Tapi gak apa-apa, keluarkan aja itu. Keluarkan aja. Tuhan, ini loh Tuhan. Kenapa ini harus seperti ini Tuhan? Ngomong aja sama Tuhan, gak apa-apa. Ayo saya kasih kesempatan kepada setiap umat Tuhan hari ini. Ambil waktu ini. Pergunakan waktu ini. Untuk engkau, kalau boleh saya ngomong gini, untuk engkau ngadu sama Tuhan. Untuk engkau bertanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, Kau mendengar seruan umatmu. Engkau mendengar suara umatmu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka tuh. Dan meminta suaramu yang lembut itu berbicara kepada mereka. Suaramu yang penuh dengan kasih. Suaramu yang sungguh Tuhan menenangkan itu. Berbicara kepada setiap umat. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Bapa, Bapa. Saya hanya mau mengajak umat Tuhan. Ketika Engkau sudah keluarkan itu semua, ayo senangkan Tuhan hari ini. Senangkan Dia lewat perkataanmu. Senangkan Dia lewat tindakanmu. Senangkan Dia lewat pekerjaanmu. Senangkan Dia lewat keluargamu. Amin. Yang mau itu katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, amin. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ayo jemaat Tuhan katakan, oh menyenangkanmu Tuhan, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, amin. Hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Selalu menyenangkanmu, angkat suaramu, katakan, aku mau menyenangkanmu. Aku mau menyenangkanmu Bapa. Aku mau menjadi putra putrimu yang menyenangkanmu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Oh Tuhan, Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus memberikan kami kemampuan lewat Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong buat kami. Sehingga kami terus bisa menyenangkan Tuhan. Sehingga kami terus bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Kami mau menghidupi firman Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuasai kami Tuhan. Kuasai kami. Kuasai kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Oh terima kasih. Ampuni kami kalau kami ada melukai hati-Mu karena tindakan kami. Ampuni kami kalau kami ada mengecewakan-Mu. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Terus kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Terus kasih karunia-Mu menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kekudusan kepada kekudusan. Tuhan, Tuhan, saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan hari ini, ketika kita melakukan satu pelanggaran, segera datang kepada Tuhan dan minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan ditunda, jangan ditunda. Minta ampunlah kepada Tuhan. Karena Dia Maha Pemurah, Maha Kasih. Ketika kita sengaja ataupun lupa, maka sesungguhnya itu bisa menjadi alat iblis untuk kembali membawa kita ke lubang yang sangat dalam. Untuk itu umat Tuhan hari ini, mari akui segera di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan mendengar pengakuan kita. Tuhan mendengar pengakuan kita. Tuhan mendengar pengakuan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Engkau mendengar setiap doa dan pengakuan umat-Mu. Dan saat ini kami mau terus diarahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Buka tanganmu seperti ini. Katakan, saya mau menyenangkan Tuhan. Genggam erat-erat, kemudian taruh itu di bagian kepala kita. Bless, masuk ke dalam pikiran kita, ya, menguasai pikiran kita sehingga kita terus menyenangkan hati Tuhan dan memikirkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Nah, kita buka Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Keluaran 20 ayatnya yang ke-21. Baik, saya akan membacakan kepada setiap umat Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana judul perikop dari Ulangan 20 ini adalah bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah ya kepada Musa, dan kita sudah tahu semua bagaimana Musa mendapatkan ke-10 perintah Tuhan itu dari Tuhan ketika dia berada di Gunung Sinai.
ya. Ketika dia berada di Gunung Sinai seorang diri, Tuhan datang kepada Musa dan berkata, ini hormatilah, ada 10 ya. Oke, nah kita langsung baca saja di dalam ayat yang ke-21. Ketika Musa mendapatkan 10 perintah itu yang dilakukan bangsa Israel, justru bagi saya ini mendukakan hati Tuhan. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saya mau berkata kepada setiap kepada setiap kita bahwa Tuhan itu pengen selalu dekat dengan kita. Katakan, Tuhan mau dekat dengan kita. Tetapi sayang, bangsa Israel justru berdiri jauh-jauh. Kenapa mereka berdiri jauh-jauh? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Karena hanya untuk menebus kita, Bapa mengirimkan putranya yang sulung, menyerahkan nyawanya untuk dihina, untuk menanggung dosa kita, supaya kita yang jauh, kita yang terpisah karena dosa, itu kembali bisa mengalami pemulihan hubungan. Perhatikan itu baik-baik. Jadi Tuhan itu paling suka dekat dengan kita. Jadi kalau ada umat Tuhan yang gak suka dekat dengan Tuhan, saya mau berkata, engkau umat yang mana? Karena kalau setiap umat yang percaya kepada Yesus, itu pasti harus suka dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan suka dekat dengan kita. Nah, jadi saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar agama Kristen, tetapi relationship, hubungan. Amin. Karena kalau cuma agama, kita cuma melakukan ritual agama. Hari Minggu datang ke gereja, kasih persembahan, memuji Tuhan, cuman gitu aja. Tetapi saya mau berkata bahwa sesungguhnya kita dengan Bapa, kita dengan Tuhan di dalam nama Yesus, itu melebihi agama. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu adalah bagaimana Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia untuk mencari setiap kita. Artinya apa? Enggak ada yang jauh lagi, kita ini udah deket gitu loh, udah deket itu loh maksud saya. Untuk itu saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, ayo kita mau kembali mendekat kepada Tuhan. Ada satu lagu yang berkata, ku ingin lebih dekat, lebih dekat. Iya, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kata jauh-jauh itu sesungguhnya memberikan kita arti yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ketika bangsa Israel berdiri jauh-jauh, itu artinya apa? Ada ketakutan dalam diri bangsa Israel untuk menerima kehadiran Tuhan secara langsung. Mereka takut untuk menerima kehadiran Tuhan. Nah, kita harus sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan diam di dalam diri kita loh sekarang ini. Tuhan gak lagi diam di kemah, Tuhan gak lagi diam di barang-barang yang ada di bait suci. Enggak ya, Tuhan diam di dalam diri kita. Artinya apa? Kita ini harus siap menerima kehadiran Tuhan senantiasa. Jangan kita mengalami ketakutan seperti orang-orang Israel yang mana mereka justru menjauh daripada Tuhan. Ayo hari ini, kalau engkau mulai jauh daripada Tuhan, kembali segera. Amin. Jangan ada ketakutan di dalam dirimu. Makanya tadi saya katakan, kalau ada dosa, segera akui. Kalau kita nggak akui, itu justru jadi alat untuk iblis mengintimidasi. Akhirnya membuat kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ibadah kita mulai asal-asalan. Bahkan kita kadang-kadang sering berkata, oh ini COVID lah, ini masih inilah, ini masih itulah. Sudah enak ibadah online lah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kita pun online juga jarang ibadah. Ataupun kalau ibadah kita gak sungguh-sungguh bisa ngalami Tuhan. Gitu loh. Untuk itu saya cuma mau katakan, akui semua kekurangan kita.
Karena saya percaya dia Tuhan yang maha pengasih dan pengampun. Katakan amin. Tetapi sayang orang Israel mengalami ketakutan. Hati-hati, jangan sampai kita berdiri jauh-jauh. Kemudian yang kedua, kata berdiri jauh-jauh itu juga memberikan arti apa? Ada keraguan-raguan di dalam diri orang Israel terhadap kasihnya Tuhan. Kira-kira Tuhan ini benar gak ya mengasihi? Hati-hati loh jemaat Tuhan, saya mau katakan kasih Tuhan udah gak usah diragukan lagi. Kalau ada orang percaya yang masih meragukan kasih Tuhan, saya katakan engkau belum percaya. Ya, karena kasih Tuhan itu gak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak berujung sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut. Itu gak berujung, benar-benar kasih Tuhan. Orang Israel ragu-ragu, benar gak ya Tuhan itu mengasihi mereka? Hanya apa? Mereka berdiri jauh-jauh. Hati-hati. Ya, ketika kita mulai mengurangi segala sesuatu yang rohani, kita sedang berdiri jauh-jauh karena kita mulai apa? Kita mulai meragukan, benar gak ya Tuhan mengasihi ya? Kalau Tuhan mengasihi kenapa gua gak ditolong? Kalau Tuhan mengasihi kenapa gua begini? Kalau Tuhan mengasihi kenapa ini itu? Kenapa ini itu ini. Nah ini yang hati-hati. Saya cuma mau katakan, perhatikan baik-baik. Kasih Yesus nyata dan dia mengasihi kita. Mengasihi engkau dan juga saya. Katakan amin. Ya, itulah kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu udah jelas. Kasih yang agape, kasih yang walaupun engkau masih ada dalam dosa, kalau engkau mau datang kepada Tuhan mengaku dosamu, engkau langsung diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Even kalaupun engkau masih belum mengakui dosamu, Tuhan tetap mengasihi engkau kok. Tuhan gak akan pernah menolak engkau gitu loh. Ya, kenapa kok saya disuruh mengaku Pak? Ya supaya itu tadi saya katakan, supaya iblis gak mengintimidasi engkau karena engkau sudah mengaku itu. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang Israel berdiri jauh-jauh? Karena ternyata masih ada dosa yang disembunyikan. Nah ini lagi, kembali lagi kan saya katakan tadi. Ayo responi sungguh-sungguh, jangan ada dosa yang disembunyikan. Hendaklah kita mengaku dosa kepada Tuhan dan mengaku dosa kepada sesama. Saya pernah menyampaikan di gereja tempat saya mengembalakan, kita akui dosa kita kepada Tuhan, itu harus. Tapi kita juga perlu orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang betul-betul mengasihi kita. Orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Orang-orang yang betul-betul dewasa di dalam rohani. Kita harus punya orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk kita juga mengaku dosa kita kepada mereka. Loh kenapa Pak? Ya firman Tuhan sudah bilang. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Nah, saling di situ bicara kepada hubungan sesama pribadi, manusia kepada manusia. Makanya kita harus menemukan orang-orang yang seperti itu. Nah, memang ada Pak? Ada. Saya punya bapak-bapak rohani, saya punya mentor-mentor yang saya percaya itu dan saya mengakui kelemahan saya. Satu kali saya pernah ada satu masalah, saya ngaku sama bapak rohani saya. Gitu kan, saya ngaku. Dan beliau mengarahkan saya, membimbing saya. Untuk apa? Untuk saya bisa menang atas kelemahan-kelemahan itu. Nah itu penting. Amin, itu penting. Nah orang Israel berdiri jauh-jauh karena apa? Masih ada dosa yang tersembunyi. Percayalah, kalau engkau masih menyembunyikan dosa, hatimu gak akan tenang. Hidupmu gak akan juga ngalami tenang. Ya semuanya serba terintimidasi, semuanya serba gak enak. Karena apa? Karena ada dosa. Makanya itu akuilah dosamu, jangan sembunyikan dosa kita. Katakan amin. Yuk praktek firman yuk. Yuk praktek firman yuk. Haleluya. Oke. So hari ini ayo praktekkan firman Tuhan ini. Responi undangan Tuhan untuk kita dekat dan punya keintiman bersama dengan Tuhan. Jangan kita berdiri jauh-jauh. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku menyerahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Bapa, hamba berdoa
Biarkan setiap umat-Mu dipertemukan dengan orang-orang yang betul-betul tepat, orang-orang yang dewasa rohaninya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa membimbing mereka, sehingga ketika mereka mengakui dosa, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama, mereka menemukan orang yang tepat, yang bisa dipercaya itu tadi Tuhan, sehingga mereka bisa mengaku dosa mereka dan mereka bisa dibimbing untuk mereka menang atas setiap kelemahan-kelemahan mereka. Aku menyerahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Langkah kaki mereka adalah langkah kaki diberkati. Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan berlimpah-limpah dalam diri mereka. Hamba berdoa hari ini kiranya Tuhan, biarkan setiap umat-Mu Tuhan boleh terus dan terus mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mau terus dan terus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Tuhan, aku berdoa biarkan Engkau menjadi penghibur, Engkau menjadi Tuhan sandaran bagi mereka, dan biarkan Engkau menjadi pegangan yang utama dalam diri mereka. Tuhan, aku berdoa hindarkan setiap umat-Mu daripada yang jahat. Hamba berdoa biarkan setiap umat-Mu Tuhan boleh terus mengalami mujizat demi mujizat. Ada mujizat keuangan, ada mujizat kesembuhan dari sakit penyakit, ada mujizat kesembuhan Tuhan dari hubungan yang sudah hancur. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa hari ini Tuhan, setiap tangan yang sedang sakit, setiap kaki yang sedang sakit, setiap leher Tuhan bagian belakang yang sedang sakit, hamba berdoa kuasa-Mu terjadi, kesembuhan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya kuasa-Mu saat ini akan menjamah setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang terbaik, dan biarkan Engkau terus berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di dalam nama Yesus semuanya percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.